Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Jadi Trade. Jadilah dominan, kuasai bidangmu, dan jadilah yang terbaik untuk kamu semua ya, teman-teman ya. Yang baru pertama kali lihat channel YouTube ini, jangan lupa klik subscribe yang warna merah di bawah ya bro. Nggak kenal nggak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like. Bro, ini di hari Jumat, besok kita akan berpuasa. Bagi yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Dan sekarang ini di jam 23:49 udah jam 12 malam ya. Bentar lagi udah ada tanggal 1 Maret. Saya mau trading tipis-tipis bro. Saya akan menggunakan akun tutorial ya. Untuk teman-teman yang belum lihat trading saya yang kemarin, itu dilihat dulu ya. Atau teman-teman yang baru nyasar ke channel saya, silakan lihat dulu di deskripsi YouTube saya atau di playlist YouTube saya, karena memang saya sudah kasih secara detail dan lengkap untuk teman-teman yang memang ingin tahu atau pengen bisa atau pengen coba gitu ya, trading di Quotek. Oke, langsung aja. Saya akan login dulu, teman-teman. https://kx broker Asia, enter. Di sini di checklist, di sini di checklist, di sini di checklist. Nah, tinggal klik aja deposit di sini. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun, ya silahkan daftar ya. Negaranya, lalu mata uangnya kita bisa pilih banyak. Di sini kita bisa pakai IDR, email, password, checklist, lalu sign up ya. Kalau yang sudah punya akun ya tinggal sign in aja ya. Saya mau sign in dulu. Nah, kita akan mendapatkan 6 digit, itu bisa langsung kita buka email. Kalau yang dari email, kalau saya dari authenticator. Fungsinya apa? Ini untuk menjaga akun kita aman teman-teman dari penyusup, begitu teman-teman ya. 269612 sign in. Oke, terakhir saya trade itu di tanggal 26 Februari di akun tutorial ini teman-teman ya. Ya, untuk teman-teman yang belum lihat trading saya di akun tutorial, silahkan lihat dulu ya, supaya tidak gagal paham. Atau teman-teman ingin tahu ya silahkan cek di deskripsi YouTube saya. Dan saya dapat info katanya di link official di official Quotek itu lagi memberikan bonus sampai dengan 70% ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi YouTube saya. Jadi kalau kita deposit $100, kita dapat bonus 70%. Tinggal klik deposit, nanti deposit di sini tinggal pilih aja mau pakai apa ya, pakai e-payment, Dana, Shopee, Kiris, OVO, atau pakai bank. Kalau saya biasa pakai USD Tether. Nah, di sini kita mau deposit. Kalau saya kan sudah nih teman-teman ya. Ini kan nih di transaksi saya, dimana saya mulai deposit itu di tanggal 29, ini akun tutorial ya, di bulan 11 ya 2024. Saya deposit 100, lalu saya tarik 125, lalu di tanggal 18 bulan 12 saya deposit 100, saya tarik 113, lalu di tanggal 22 itu saya deposit 1000, lalu di tanggal 20 bulan 1 Januari saya tarik 1150, lalu saya tarik lagi $102, dan terakhir tanggal 26 itu saya tarik $105. Saldo saya ini sudah dari keuntungan, bukan dari dari modal saya. Nah, kalau di sini saya mau deposit ya, pakai USD Tether BP20 nih ya.
Nah, di sini kan lagi ada bonus deposit, tinggal klik I have a promo code, yaitu minimal deposit itu $100. Di sini tulisannya, jadi ini promo Ramadan nih teman-teman ya. Ramadan 70. Nah, itu dapat bonus. Jadi kalau saya deposit $100, kita masukin promo code Ramadan 70, itu you get a 70% bonus. Jadi dapatnya $170. Lumayan banget, bukan lumayan lagi, 70%. Dan kalau kita ambil bonus, tidak usah khawatir teman-teman kalau di Kotek ya. Kalau di broker lain biasanya kita harus mencapai turnover. Memang di Kotek juga ada turnover, cuman kalau tidak mencapai turnover kita masih bisa melakukan penarikan, cuman nanti bonusnya hangus. Tapi kalau di broker lain dia harus mencapai dulu turnover itu sampai 40 kali atau 35 kali baru kita bisa tarik. Ya teman-teman silakan, kalau mau pakai bonus biasanya cuman valid itu cuma sampai 3 hari teman-teman ya, buru-buru aja nih sebelum hangus ya. Ya, Ramadan 70 ya, nanti saya cantumkan juga di deskripsi YouTube saya. Oke, karena memang saya sudah ada saldonya ya, sudah ada saldonya ya, ngapain deposit lagi gitu teman-teman ya. Oke, suara saya masih bindeng ini. Pasti teman-teman tahu saya menggunakan metode apa, yaitu metode breakout yang saya beri nama Tank Trot gitu ya. Saya hanya menggunakan 2 indikator ya, karena ini memang ini akun tutorial ya. Nih saya akan kasih tahu lagi caranya, tinggal klik yang bawah ini yang gambar satelit, lalu pilih Bollinger Band. Kalau saya ya, teman-teman silakan riset sendiri atau punya metode sendiri. Periodenya 20, di sini deviasinya 2. Oke, nah hanya itu aja. Lalu ditambah CCI, kalau saya periodenya saya kasih 15 gitu ya, warnanya saya kasih warna ini, tebalkan. Udah, hanya 2 indikator yang simple ya. Nah di sini kan saya kasih nama nih, itu teman-teman bisa tulis nama bebas, yaitu di profile teman-teman ya. 20% per bulan, 20% per bulan. Di tanggal 26 kemarin itu saya profit $100 loh teman-teman, dari modal 1000 gitu ya. Nah di sini banyak banget ini teman-teman yang baru tahu ya, atau yang baru nyasar gitu ya, pengen tahu, saya kasih tahu nih. Di sini ada leaderboard. Leaderboard ini dari seluruh dunia teman-teman ya, dimana ada peringkat 1 itu dari negara Bangladesh, dia profit 30.000 plus. Nah plusnya itu berapa nggak tahu. Ini juga dari Algeria, di sini India, lalu di sini India gitu ya, di sini Turki gitu, dan di sini Kolombia gitu teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih siapa yang trader-trader hebat yang profitnya gila-gilaan nih ya gitu teman-teman. Tapi teman-teman tidak usah berfokus di sini, fokus aja pada trading teman-teman, lalu fokus berapa yang ingin teman-teman capai begitu teman-teman ya. Dan harus tahu diri juga sama modal gitu ya. Saran saya modalnya yang ideal ya. Kalau hanya ingin coba ya silakan, tetapi untuk bisa survive menurut saya agak susah gitu, apalagi kalau depositnya hanya $10 gitu teman-teman. Yang ideal menurut saya adalah $1000 dan bisa target harian itu $10, $20, itu menurut saya sudah bagus banget. Nanti tinggal diakumulasi dalam satuan bulan gitu ya teman-teman. Nah saya pakai time frame di 1 menit ini. Untuk durasi waktu kita bisa 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari gitu. Tinggal ditulis manual atau tinggal klik di sini gitu teman-teman ya. Di sini juga bisa di switch. Switch itu waktunya ini sesuai dengan jam yang ada sekarang, atau kita pakai waktu yang 1 menit 2 menit ini ya, bebas aja. Saya biasa pakai yang ini gitu teman-teman ya. Oke. Dan satu lagi,
Saran saya pakailah link yang resmi teman-teman, karena banyak banget di luar sana link scam, link phishing. Saya bukan nakut-nakutin, karena untuk bisa profit aja kita butuh perjuangan. Sayang banget nanti kalau sudah profit nggak bisa ditarik, itu dia masalahnya gitu teman-teman ya. Oke, saya akan mulai dari $10 ya, karena memang saldo saya ada 1000, yaitu 1% dari balance. Bisa kurang dari itu juga bisa, berarti 0, kalau $5 berarti kan 0,5% dari balance saya 1000 gitu ya teman-teman. Nah di Kotek ini minimal penarikan itu $10 gitu teman-teman, karena saya memang pakai dolar, tapi teman-teman bisa switch kalau teman-teman mau ganti mata uang. Cuman biasanya kalau ganti mata uang nanti kena fee nih 3%, makanya di awal pendaftaran tentukan mau pakai rupiah atau mau pakai dolar gitu teman-teman ya. Kalau saya lebih senang pakai dolar. Kenapa? Kalau pakai dolar kan lebih nolnya nggak terlalu banyak gitu. Nah ini dia, kalau pakai IDR, ini IDR kita bisa pakai GBP ya, pound sterling Brazil gitu teman-teman ya, bisa pakai ringgit Malaysia gitu ya. Cuman nanti kena fee 3% gitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman mau pakai rupiah, mau pakai dolar itu ya, bebas aja. Oke, saya akan cari dulu aset yang mendukung dari metodenya. Nah ini udah terpenuhi, saya akan langsung entry teman-teman ke atas di aset USD ARS. Dasarnya apa? Ntar ini saya garis-garis dulu ya. Di sini CCI garis hijau ini sudah menyentuh positif 100. Candle ini sudah menyentuh dari BB atas. Ya, secara probability kuat untuk kenaikannya ya. Bayar masih akumulasi begitu teman-teman. Nah, satu aset itu saya maksimal 2 kali entry. Jadi kalau 2 kali saya mengalami kerugian, itu saya akan ganti aset. Ya, jadi bila mana 3 aset saya loss streak berturut-turut, itu saya stop teman-teman. 3, 2, 1 masuk profit. Jadi satu aset 2 kali entry, maksudnya 2 kali entry, misalnya entry pertama saya profit ya sudah, tapi kalau misalnya entry pertama saya rugi, saya akan entry lagi yang searah sesuai dengan metodenya atau strateginya. Ternyata rugi lagi, saya akan ganti aset lain. Nah aset kedua ternyata 2 kali entry lagi, rugi lagi, saya akan ganti aset lain. Di aset ketiga ternyata 2 kali entry lagi, rugi lagi, itu saya stop. Itulah batas resikonya. Jadi harus punya batasan resiko. Dan selama saya menggunakan metode ini, itu rata-rata ya kadang langsung profit kayak sekarang ini. Tapi saya pernah mengalami di aset ketiga. Jadi aset pertama rugi, aset kedua rugi, aset ketiganya baru profit. Nah di saat sudah profit, itu kembali lagi ke 00, skornya ke 00, artinya kembali lagi ke awal gitu teman-teman ya. Sampai teman-teman mempunyai planning teman-teman masing-masing. Maksudnya sudah profit berapa ya udah cukup, atau sudah rugi ya sudah. Jadi harus punya jurnal atau punya planning begitu teman-teman ya. Oke. Kita akan cari nih, biasanya saya kalau di sini aset ini saya sudah profit, saya akan cari aset lain gitu teman-teman ya, meskipun masih ada kenaikan, bayar masih akumulasi gitu. Cuman itu kan style saya ya. Teman-teman mau lanjutin terus naik ya silakan. Yang simple. Nah, biasanya saya meminimalkan resiko tapi memaksimal profit. Artinya di saat saya sudah profit, untuk entry aset berikutnya saya double dari profit saya. Gitu teman-teman. Nah, kalau seandainya saya rugi ya saya hanya rugi sesuai dengan yang tadi saya entry. Begitu teman-teman ya. Gitu. Saya akan cari aset lain. Nah kalau ini sejajar bisa nih teman-teman. Oke. Nah di sini saya entry ke bawah. Dasarnya kenapa?
Pastinya teman-teman tahu, tadi saya sudah jelaskan ya. Di sini sudah menyentuh CCI, juga sudah keluar dari negatif 100. Kalau tadi saya entry di sini kan saya rugi nih. Saya entry lagi nih. Saya beranggapan ini entry saya yang kedua, meskipun kenyataannya saya baru entry satu kali. Begitu teman-teman. Ya, di sini saya compounding dari keuntungan saya $5, itu saya lipat jadi $10. Jadi saya double itu di saat profit, bukan double di saat rugi. Begitu teman-teman. Oke, di sini kita lihat apakah saya profit. Tuh, profit juga teman-teman. Nah, ini 3 profit di sini. Saya profit $13.70. Kalau kita lihat selisihnya hanya min 1 poin. Kenapa saya suka di Quotek ini? Karena selisih hanya 0,1 poin atau 1 poin di bawah, kita entry turun, selisih sedikit kita sudah profit. Yang membedakan Quotek dengan forex market, forex itu ada spread. Jadi kalau kita entry misalnya di harga 1, karena ada spread jadi di harga 2. Untuk bisa profit dia harus di harga 3. Meskipun harga yang lagi berjalan tuh di harga 1, pas kita entry jebret dia masuk di harga 2 atau di harga 3 tergantung spreadnya. Gitu. Spread tuh ada yang sampai spread 3 loh. Jadi kalau kita entry 1 dia langsung di 4. Nah, untuk bisa profit dia harus di harga 5, itu pun baru profit 1 poin. Gitu. Ada spread dan juga ada komisi juga gitu. Ada juga spread yang kecil di forex gitu ya. Hanya 0,5, 0,7, 1 begitu ya. Tapi dia membebankan komisi. Nah, di Quotek ini juga ada komisi, tapi tidak ada spread. Begitu, teman-teman. Komisinya kan tergantung persentase di sini. Dapatnya kita entry $5, dapatnya tidak $5, tapi dikurangin 7% karena dapatnya hanya 93%. Ya selalu ada plus dan minusnya. Kalau di forex dia berdasarkan kelipatannya. Jadi kalau dia naik 10 poin ya kita entry misalnya 10.000 ya jadi 100.000. Dan sebaliknya kalau kita entry-nya tadi turun ya, kalau ternyata dia nggak sesuai dengan analisa kita entry dia naik 10 poin ya, minusnya jadi 10 poin. Kita entry 10.000 jadi 100.000. Nah kalau di Quotek ini kita entry misalnya 10.000 atau 100.000, dia mau naik 100 poin kayak 1.000 poin kayak ya tetap ruginya setotal yang kita entry nominalnya. Begitu teman-teman ya, sudah paham ya, khususnya untuk teman-teman yang baru ya. Tapi sekali lagi untuk teman-teman yang awam, anggaplah apa yang saya share ini sebagai pengetahuan aja, karena memang sangat berisiko ya. Di Quotek, di forex atau di kripto itu sangat-sangat berisiko sekali. Jadi kalau teman-teman tidak siap rugi, sebaiknya jangan. Teman-teman mendingan uangnya masukin ke reksadana, pasar mata uang ya, terus atau masuk beli emas atau deposito begitu ya teman-teman. Jadi apa yang saya share ini hanya sebagai tontonan saja, terutama untuk teman-teman yang memang belum paham atau teman-teman yang masih baru. Tapi kalau teman-teman yang sudah paham, yang sudah tahu, ya pastinya apa yang saya sampaikan pasti teman-teman paham, gitu ya. Nah di sini saya sudah profit $13 dari modal saya $1.000. Artinya saya profit 1,3%. Kalau diakumulasi dalam satuan bulan itu menghasilkan, ini kita bicara kalau profit terus ya. Kalau profit terus itu berarti 30%. Kalau menghasilkan 1% ya. Berarti dari modal 1.000 profit $10 berapa? $300. $300 tinggal kurs rupiah. Nah, saya modalnya $1.000. Kalau tadi saya menggunakan metode saya entry $5 dan saya hanya double itu di saat profit dan rugi saya tidak double, berarti $1.000 saya ini akan habis berapa kali? 200 kali baru habis.
Kira-kira 200 kali itu bisa nggak lost track berturut-turut selama 200 kali? Ini dengan entry 5 dolar. Kalau entry 10 dolar berarti 100 kali. Kalau entry 20 dolar berarti 50 kali. Kira-kira dengan candlenya itu hanya candle naik dan candle turun, bisa nggak lost track sampai 100 kali? Atau kalau saya entry 1 dolar dengan menggunakan saya hanya double di saat profit, tapi di saat rugi saya tidak double, berarti 1000 kali saya entry. Beda ceritanya kalau teman-teman martingale. Di saat rugi teman-teman double. Itu paling hanya 5 kali, 6 kali modal teman-teman habis. Ya. Kalau double ya, kan double bisa kali 3. Cuman kelebihannya di double itu di saat teman-teman entry misal 10 dolar lalu rugi dan teman-teman entry kedua teman-teman double 30 dolar, berarti teman-teman menutup kerugian yang tadi 10 dolar mendapatkan 20 dolar. Ya, karena kan sudah ditutup nih. Entry 30 dolar profit, dikurangin komisi, saya anggapnya begitu ya, dikurangin komisi, jadi teman-teman dapat 20 dolar dikurangin komisi. Ya, mungkin sekitar 17 dolar. Ya. Yang jadi masalah adalah terkadang kita bisa mengalami loss track sampai 3 kali, 4 kali. Nah, bahkan bisa sampai 5 kali. Nah, mental teman-teman siap atau tidak gitu. Kalau mau menggunakan martingale ya semi. Di double itu di semi. Misalnya entry 5 dolar, rugi, entry lagi 5 dolar, rugi, baru di entry ketiganya jadi 10 dolar. Di saat teman-teman profit sudah BIP, break even point, hanya dikurangin komisi. Nanti entry berikutnya 10 dolar. Itu semi double. Kalau doublenya di saat kerugian. Tapi kalau yang modalnya minim, saran saya doublenya pada saat profit. Karena entry sekarang tidak akan berpengaruh di entry berikutnya. Karena memang market itu probabilitas. Begitu teman-teman. Ya. Oke, kita akan cari lagi. Nyentuh di sini kita bisa entar dulu satu di sini entry oke. Tunggu. Oke, saya entry di situ. Saya entry ke atas di aset USD TRY sebesar 5 dolar. Dasarnya saya entry ke atas kenapa? Pasti teman-teman tahu dia sudah menyentuh BB atas. CCI juga sudah keluar dari positif 100. Nah, di sini kan saya entry nih, tapi saya rugi nih. Saya entry lagi sekali lagi. Ya. Tapi di sini kan saya tidak entry. Tapi kalau nanti ini saya rugi, saya tidak akan entry lagi. Karena memang satu aset adalah maksimal 2 kali. Saya beranggapan ini adalah saya sudah 2 kali entry. Pada kenyataan saya baru 1 kali entry. Begitu teman-teman. Ya. Kita lihat. Oke. 3, 2, 1, boom, meledak. Artinya di sini saya profit nih. Berarti saya sudah profit 4 kali. Gun shoot 4 kali berturut-turut dari 5. Di sini saya double. Saya compounding. Nah, compounding tergantung dari teman-teman. Cukup di compound di double 2 kali, 1 kali aja, lalu berikutnya balik lagi ke awal. Tapi kalau teman-teman yakin ya bisa di compound sampai 2 kali karena bisa dapatnya berlipat-lipat. Kalau teman-teman compound dari 5 dolar sampai 12 kali itu gila teman-teman. Dari 5 dolar compound terus berhasil, nggak ada yang loss sampai 12 kali itu bisa 5.000 dolar loh. Ya 2.000 3.000 dolar lah. Coba teman-teman hitung sendiri. Ya. Saya sudah profit 18.30 itu sudah bagus banget. Begitu ya. Nah, di sini juga sekalian saya akan memberikan tutorial sama untuk teman-teman yang baru tahu ya. Tadi saya sudah jelaskan atau teman-teman bisa cek di deskripsi YouTube saya karena memang sudah saya kasih tutorial dari dasar ya. Dari daftar akun, dari buka akun, bagaimana cara depositnya, bagaimana cara tradingnya,
bagaimana kita bisa mengatur money manajemennya, bagaimana kita entry, berapa aset yang harus kita lihat, berapa probabilitasnya, aset mana yang bagus, itu sampai di penarikan, sampai masuk ke rekening gitu teman-teman. Itu sudah saya ada videonya, teman-teman tinggal cek aja di deskripsi YouTube saya, tinggal dilihat ya. Oke, di sini saya akan kasih lagi tutorial, tinggal klik withdrawal di sini. Oh ya, untuk deposit teman-teman bisa pakai e-payment, misalnya kayak Dana Wallet gitu ya. Nah, ini Dana Wallet ya, tinggal maksimal itu 604 $604 ya, $604 ya, nggak bisa lebih. Lalu bisa pakai Shopee, Kiris, OVO. Nah, kalau saya biasa pakai USD Tether BP20. Bisa juga pakai BCAVA ya. Cuman saya nggak biasa pakai apa namanya bank lokal, karena ini kan pakai pihak ketiga gitu ya, suka lama gitu teman-teman ya. Cuman mungkin kalau pakai kayak Dana gitu cepet kali ya, Dana atau OVO. Saya juga nggak pakai itu gitu teman-teman ya, bebas aja. Tapi kalau saya sarankan mendingan pakai USD Tether ya. Untuk USD Tether sendiri bagaimana caranya? Teman-teman harus daftar dulu di exchange ya, di exchange lokal gitu. Sudah saya sertakan juga ya link resminya di deskripsi YouTube saya. Atau teman-teman bisa search aja ya Indodax gitu, atau toko kripto, atau Pintu, atau Thrift gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu caranya, tinggal lihat di YouTube tutorial bagaimana daftar di Indodax, bagaimana verifikasinya dan sebagainya. Nah, sedangkan di Quotek ini teman-teman harus verifikasi, teman-teman ya, harus verifikasi. Kalau sudah verifikasi KTP ya, dan harus terang dan jelas, verifikasi email juga. Dan kalau pakai deposit bank lokal, teman-teman deposit harus sesuai dengan nama teman-teman, penarikan juga harus sesuai dengan nama teman-teman. Nah, karena saya ini pakai bukan nama saya, karena memang ini akun tutorial, saya pakai USD Tether. Nah, kalau pakai USD Tether, meskipun ini namanya berbeda, sedangkan akunnya untuk deposit kayak di Pintu atau Mobi gitu ya, nama saya bisa, karena dia tidak ada nama, dia hanya dompet wallet saja begitu teman-teman ya. Itu sih. Nah, kalau kayak Dana itu harus sesuai nama ya, karena ini memang saya punya dua akun, satu akun utama, satu akun tutorial, satunya akun nakal gitu teman-teman ya. Nah, ini akun tutorial ini saya akan memberikan tutorial untuk teman-teman karena masih banyak banget yang bertanya begitu. Oke. Nah, untuk penarikan ya tinggal seperti ini. Saya kan pakai USD Tether, dari mulai depositnya hanya USD Tether ya, maka paymentnya ya USD Tether. Jadi nanti kalau teman-teman depositnya pakai Dana atau pakai OVO, nanti akan muncul di sini Dana. Kalau teman-teman pakai deposit pakai bank lokal ya kayak BCA, Mandiri gitu, akan muncul di sini bank lokal. Kalau teman-teman deposit pakai kripto gitu ya akan muncul di sini gitu teman-teman ya. Nah, kalau pakai USD Tether pakai kalau saya sarankan pakai BP20 atau TRC20. Sama aja sih, tergantung kenyamanan teman-teman. Cuman kalau BP20 itu enak aja sih, lebih cepat gitu teman-teman ya. TRC juga cepat sih, sama aja, cuman saya lebih senang pakai BP20. Nah, ini saya kasih tutorial minimal kan withdrawal $10 nih ini teman-teman, minimum deposit $10, minimum withdrawal $10. Nah, ini juga $10 minimalnya. Di sini saya akan ke $18 lah, biar genapin $1000 lagi. Nah, saya akan ambil dompet walletnya dulu. Tinggal pas tekan di sini, lalu klik confirm. Oh, nggak bisa teman-teman. Oh, kalau pakai BEP20 teman-teman nggak bisa $10 ya, nggak bisa $20 kalau BEP20.
Iya ya, coba ya $20 minimal oh, bisa tuh. $10 itu mungkin bank lokal ya. Karena saya nggak pernah WD $10 sih ya. $20 ya. Nah, ini dapat 6 digit. Nah, di sini 222939. Tinggal di confirm. Nah, ya. Saya tarik $20 nih. Tadinya saya mau genapin 1000 nih, jadi kepotong $2. Ya udah saya tarik $20. Ternyata minimum deposit $10, minimum withdrawalnya tadi $20 karena saya pakainya itu BP 20. Kalau pakai yang TRC kayak $10 deh. Cuma saya biasa pakai BP 20. Begitu teman-teman ya. Kalau pakai depositnya pakai ini Dana Wallet, OVO mungkin bisa di bawah mungkin $5 bisa kali ya, apa $7 ya. Teman-teman coba aja deh ya, coba aja kalau memang teman-teman ingin coba gitu teman-teman ya. Cuman kalau untuk serius saran saya minimal itu $1000. Kalau under di bawah $1000 ya buat coba-coba gitu ya, siapa tahu meledak begitu ya. Tapi ingat ada risikonya ya. Apalagi ya segitu aja sih ya teman-teman ya, simple. Alhamdulillah 4 entry profit semua ya, sudah profit $18.30 ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye bye, I love you full, I love you full. JD Trade channelnya YouTube Trader Pemula.